Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. An-Nahl 120 sampai dengan 123. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para sesepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, para bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita semua masih bisa hadir, masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesadaran dan kesempatan untuk senantiasa bisa bertemu secara rutin setiap hari Ahad subuh pagi dalam rangka pengajian. Mudah-mudahan senantiasa Allah turunkan berkah, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat hingga umatnya sampai dengan akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa amal perbuatan itu tergantung daripada niat. Maka di dalam ilmu fikih ada yang disebut kaidah fikih. Kaidah fikih itu ternyata yang mendasari fikih. Nah, kaidah fikih itu ada 5. Al-qawaidul khamsah. Dan yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Yang pertama adalah tentang segala sesuatu itu tergantung daripada tujuan niatnya. Maka niat menjadi pondasi utama di dalam amaliyah perbuatan manusia. Maka ada istilah, apabila ada niat untuk melakukan sesuatu, maka niat untuk melakukan sesuatu itu yang akan mendasari perbuatan sesuatu di kemudian hari. Maka niat menjadi satu bentuk amaliyah ibadah yang mendasari amaliyah ibadah itu sendiri. Dan niat itu pula yang menjadikan atau yang mendasari seluruh amal perbuatan kita, termasuk sholat. Sholat pertama itu harus niat. Qad alimta anna as-salata asy-syar'iyyah tashtamilu ala arkanin wa ab'adin wa hayatin. Faminal arkani an-niyah. Sesungguhnya engkau tahu, sesungguhnya bahwa sholat itu secara syariat itu mengandung beberapa rukun, beberapa sunnah ab'ad dan juga beberapa sunnah hay'ah. Dan sebagian daripada yang rukun itu yang merupakan satu kewajiban yang harus dilaksanakan di dalam
Salat itu faminal arkani an-niyah. Sebagian daripada beberapa rukun itu harus niat, li'annaha wajibatun, karena sesungguhnya niat itu wajib fi ba'dis sholati, di dalam sebagian solatnya, yakni zikran, yakni ingat, wa huwa awwaluha, dan itu berada posisinya zikir, ingat bahwa kita niat itu awwaluha, di awal sholat, fakanat ruknan kat takbirati war ruku'i wa ghairihima, dan itu merupakan satu hal yang wajib dilaksanakan sebagaimana takbiratul ihram atau ruku atau yang lainnya. Maka niat yang merupakan hal yang tidak kelihatan, tidak ada gerakannya karena adanya dalam hati. Jadi niat itu adanya dalam hati, tidak ada gerakan niat sama sekali. Itu maksudnya. Maksudnya gerakan niat secara khusus itu tidak ada. Apapun perbuatannya, maka adanya dia di dalam hati. Maka di dalam sholat itu ada aspek yang namanya aspek ruhani. Tidak hanya aspek jasadi berbentuk gerakan-gerakan, tetapi ada aspek ruhaninya yang tidak kelihatan. Salah satunya adalah niat, gitu maksudnya. Dan niat ini di dalam sholat ini posisinya ketika takbiratul ihram, maka Imam Ghazali menegaskan bahwa tidak sah sholatnya ketika takbiratul ihram kita tidak niat. Maka dalam posisi takbiratul ihram itu kita harus hudurul qalbi, hadirnya hati di dalam takbiratul ihram, di dalam niat sholat. Jadi hudurul qalbi inda takbiratul ihrami wajibatun. Hadirnya hati ketika takbiratul ihram itu merupakan sebuah kewajiban. Kenapa? Li'annahu ruknun min arkanis sholat, karena dia termasuk salah satu rukun dari beberapa rukun sholat. Ibaratnya rukun itu artinya pondasi. Apabila pondasinya tidak dilakukan, maka menjadi runtuh bangunannya. Maka niat posisinya sangat-sangat penting. Dan niat itu pula yang membedakan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya. Dalam bahasa fikih disebut tamyizul ibadah, pembeda daripada ibadah. Kita duduk di masjid dengan duduk di pos sama-sama duduk, gitu maksudnya. Duduk di masjid, ya biasanya, walaupun tentu niatnya saya tidak tahu kan, biasanya duduk di masjid dalam rangka i'tikaf. Tapi duduk di pos ya tidak bisa dihukumi i'tikaf walaupun dia berzikir, kan gitu maksudnya. Sama duduk bersila, sama menghadap kiblat boleh menghadap kiblat. Iya, di pos duduk gitu maksudnya, menghadap kiblat. Walaupun dia berzikir ya tidak bisa dikatakan i'tikaf. Tapi apabila di masjid duduk sama, menghadap kiblat sama, dan dia disebut i'tikaf karena berada di masjid. Walaupun istilahnya niatnya yang nggak tahu, kan gitu maksudnya. Begitu. Nah, apalagi diniatin begitu. Maka ketika kita datang ke masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, niatlah setelah itu niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, kan gitu. Maka seluruh amal perbuatan itu disebut i'tikaf dan ganjarannya berlipat-lipat. Jadi i'tikaf itu tidak mesti khusus i'tikaf gitu. Kayak ada sebagian kelompok muslim kan, ya tidak apa-apa sih. Sebagian kelompok muslim yang pindah dari satu masjid ke masjid yang lain tujuannya i'tikaf. Keseharian kita juga bisa kita datang ke masjid mau sholat subuh, sholat tahiyatul masjid, lalu kita niat, jangan lupa ini sambil duduk begini kita niat i'tikaf gitu maksudnya.
Ya sekarang juga boleh langsung niat gitu. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Apalagi kita misalnya baru datang tahiyatul masjid lalu niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, lalu kita melaksanakan sholat sunnah, baca Quran, taklim, sholat termasuk sholat apa? Sholat subuhnya. Iya, dan zikir-zikir yang lain itu rentetan ibadah semuanya, bernilai ibadah. Ini ibadah i'tikaf juga ibadah baca-bacaan atau zikir-zikir yang kita lakukan. Maka kita penting untuk menegaskan dalam hal ini, tidak mesti i'tikaf itu khusus kita dari masjid ke masjid. Ya, sehingga meninggalkan berbagai kewajiban. Bahkan ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi apabila tidak ada izin keluarga, ya masalah kan gitu maksudnya, karena keluarga kita ditinggalkan, ya keluarga kita ditinggalkan, istri, anak dan sebagainya, yang aturan menjadi tanggung jawab kita tinggalkan berhari-hari misalnya, ya itu ditinggalkan kan gitu maksudnya. Maka itu kewajiban sebenarnya memberikan nafkah kepada anak dan istri. Maka istri kita harus meridhoinya tentang i'tikaf ini, karena i'tikaf sifatnya sunnah. Nafkah istri itu wajib. Jangan salah dibolak-balik nih. Nafkah istri itu wajib kita berikan. Lahir batin, zahiran wa batinan, kan begitu. Lahir batin, apabila dia tidak rela, ya kita tidak boleh melakukan karena hak-haknya terlewati, kan begitu. Sama dengan puasa sunnah. Istri lagi puasa sunnah, kita kepengen, wajib dibatalkan, gitu maksudnya. Jadi nggak boleh menolak, gitu maksudnya. Ya kalau bisa bersabar ya silakan nunggu. Nunggu maghrib maksudnya, begitu. Tapi kalau belum bersabar, ya wajib istri nuruti kewajiban, karena melayani suami itu wajib. Apalagi misalnya suaminya pelayaran itu jauh kan gitu maksudnya, jarang pulang kan gitu maksudnya. Iya. Kecuali bulan puasa ya beda lagi, nggak boleh. Itu mutlak karena posisinya sama-sama wajib. Tapi kewajiban indallah, di sisi Allah yang puasa itu ya harus diunggulkan daripada kewajiban yang istilahnya melayani. Karena melayani suami kapan lagi katanya mau berangkat kan begitu. Ya nggak boleh, walaupun itu bulan. Iya, walaupun itu wajib, ya di bulan puasa masalahnya kan begitu. Kan bisa ada waktu, yaitu malam hari. Nah begitu. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan atas kalian pada malam harinya, pada malam hari puasa ar-rafath, melakukan hubungan suami istri. Nah, selain daripada itu yang enggak boleh kan gitu maksudnya. Nah, kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu wajib dibatalkan karena posisinya dia sunnah di bawah yang wajib. Nah, kembali kepada persoalan niat. Niat itu penting. Maka kan gitu maksudnya, dalam hadis Nabi itu biasanya hadis itu hampir semua gitu. Ya semuanya itu kitab-kitab hadis itu yang di bab pertama atau halaman pertama, pembahasan pertama tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Habis semua itu Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, semua itu Ibnu Majah, Ibnu Hibban, itu semua pertama itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunyahu yusibuha aw imra'atin yunkihuha atau yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung daripada niat, ya sering kita maknai seperti itu. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang dimanawa, apa yang niatkan. Maka barang siapa yang hijrah itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya.
Barang siapa yang hijrahnya itu karena kehidupan dunia yang ingin dikuasainya, diperolehnya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya. Dulu saja Nabi sudah menegaskan, artinya begini, menegaskan bahwa orang hijrah dari Mekah ke Madinah, Yathrib pada saat itu adalah tergantung daripada niatnya. Banyak sekali para sahabat yang gagal, artinya gagal di sana, dia gagal nih niat. Ada yang niatnya karena wanita, ada yang niatnya karena ekonomi, harta benda dan sebagainya. Artinya dia pindah, tapi pindah sama Rasul, tapi hatinya bukan karena Allah dan Rasulnya, yaitu ada tujuan lain, yaitu mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sebagainya. Termasuk kita melaksanakan sholat duha misalnya. Biasanya kita kalau ditanya sholat duha itu tujuannya lijalbir rizki, untuk menarik rizki, untuk mempercepat menjadi orang kaya, kan begitu. Aghnina bihalalika an haramik, kan begitu. Ya Allah, berikanlah kekayaan kepada kami dengan sesuatu yang halal, dan jauhkan dari sesuatu yang haram. Itu biasanya doa begitu kita, kan begitu. Nah, apakah seperti itu dibenarkan? Ternyata secara sufiyah, secara tasawuf itu tidak dibenarkan. Jadi niatnya bukan karena lijalbir rizki, tapi melaksanakan sunnah Rasul. Lijalbir rizki itu efek samping. Jadi istilahnya efek saja. Kita mudah mendapatkan rizki, kita diberikan kekayaan yang lebih oleh Allah, itu efek samping daripada apa? Rajin duha. Jadi mulai sekarang kita ubah niatnya. Jadi niatnya melaksanakan sunnah Rasul supaya dapat pahala. Apabila tidak niat seperti itu, berarti kita selama ini sholat duhanya atau sholat malamnya itu ya tadi tujuannya ingin mendapatkan kemudahan. Jadi lebih baik bagaimana? Lebih baik limardhatillah, untuk mencari keridhaan Allah, karena kita melaksanakan sunnah Rasul. Ya. Sebagaimana sahabat Umar suatu hari kan begitu, ketika tawaf terakhir kan disunahkan mencium Hajar Aswad. Kan beliau ngomong, anti hajarun, engkau itu batu, kan gitu maksudnya. Engkau itu batu. Saya tahu betul bahwa engkau itu batu. Kalau saja Rasul tidak menciummu, saya tidak sudi menciummu. Begitu. Ini menunjukkan bahwa perbuatan mencium Hajar Aswad itu karena meniru Rasul. Jadi maksudnya jangan kemudian dianggap sesuatu yang lain, kan begitu. Kadang kita harusnya berebut untuk mencium Hajar Aswad ketika tawaf, ketika melakukan ritual ibadah, kan gitu, tawaf itu. Tapi tujuannya macam-macam. Nah itu. Jadi hal yang sangat urgen atau sesuatu yang memang final adalah tadi niatnya kita mengikuti sunnah Rasul, gitu maksudnya. Jadi kalau mengikuti sunnah Rasul, ya insya Allah akan didapati semuanya, kan begitu. Akan didapati semuanya, termasuk efek-efek daripada rajin kita duha, rajin kita ibadah, rajin melakukan sholat berjamaah dan sebagainya. Iya, jadi kita ubah tujuannya dari mulai sekarang, niatnya karena Allah dan Rasulnya, kan gitu. Persoalan-persoalan lain biasanya kadang mengganggu kita. Termasuk kita berjamaah. Kadang kita pengen berjamaah, iya rajin berjamaah. Tapi kadang suka kan punya hati, dalam perasaan hati kita itu kadang muncul, ini bosan imamnya ini melulu. Nah ini kan termasuk ini mengganggu niat kita. Jadi kita niat dari rumah itu udah lillahi ta'ala, mau berjamaah, mau siapa saja imamnya, kan begitu.
Persoalan nanti imamnya kita nggak cocok dan semuanya bacaannya itu hal lain. Nah nanti kan kita ada strategi lain kayak model mufarroqoh, berpisah dari imam. Ya tidak usah ngomong saya berpisah dari imam, nggak usah, dalam hati saja. Terus berjamaah dapat nggak? Ya dapat, karena kita niatnya dari awal ingin berjamaah. Jadi sebenarnya termasuk itu diantaranya berjamaah juga harus kita luruskan niatnya. Ingat, al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara tergantung daripada tujuannya. Yang dulu pada zaman Rasulullah sudah dipertegas, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah tidak semuanya orang baik, kan gitu maksudnya. Dia sudah ikrar Islam, tapi tujuannya hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Termasuk itu sebenarnya kan waktu ketika kejadian perang Uhud kan gitu. Perang Uhud itu sebenarnya bukan persoalan kekuatan Islam lemah, tapi karena mereka tidak nurut perintah Allah dan Rasulnya. Ya termasuk orang menikah berkali-kali, itu katanya sunnah Rasul. Kalau Rasul itu karena Allah gitu maksudnya, karena perintah Allah. Allah menurunkan wahyu, nikahi dia, nikahi. Kalau Rasul seperti itu. Nah kita misalnya mengait-ngaitkan diri menikah dengan beberapa wanita, ditanya, kamu nikah melulu katanya begitu. Itu kan sunnah Rasul, bukan sunnah Rasul, itu mah sunnah kanjutmu. Ini kan maksudnya begitu. Itu kan keinginan hawa nafsu, bukan sunnah Rasul. Silakan cek aja hatinya secara jujur. Itu bukan sunnah Rasul. Ingat, Rasul itu menikah dengan seorang gadis cuma satu orang, semuanya dengan janda. Dan kadang menikahinya itu karena menolong akidahnya, menolong perekonomiannya. Apabila dia hancur, maka akidahnya menjadi hancur. Silakan saja baca secara detail loh. Jangan kemudian Rasul nikahnya banyak, itu jangan itunya doang yang dikenal, kan gitu maksudnya. Ingat, sekali lagi ingat, bahkan dengan nenek-nenek yang jauh terpaut umurnya, kan gitu. Seperti Siti Sa'diyah itu jauh terpaut umurnya, begitu. Apabila misalnya tidak ditolong oleh Nabi, maka dia akidahnya rusak, gitu maksudnya. Ditolong oleh Nabi seperti itu. Nah itu artinya dalam hal ini ingat bahwa jangan kemudian kita suka istilahnya menempelkan tujuan ibadah atau tujuan melakukan sesuatu itu karena Allah dan Rasulnya. Tetapi padahal karena hawa nafsu, kan gitu maksudnya. Harus cerdas, harus memahami betul. Maka istilahnya amal ya perbuatan apapun, apabila diniatkan karena Allah, maka semuanya akan diperoleh. Niat karena Allah dan Rasulnya. Ingat, termasuk sholat duha kita tadi. Sholat duha yang kita lakukan, bahkan apabila niatnya karena lijalbir rizki, maka itu sudah rusak niatnya, dianggap rusak. Kenapa? Karena ingin menarik rizki. Nanti kalau misalnya rizkinya apes melulu, kita biasanya protes. Saya kok sudah rajin duha, rajin sholat malam, berjamaah juga sudah rajin, tapi kok begini-begini melulu kehidupannya. Nah ini nanti nih akibatnya sudah suudzon kepada Allah. Sudah suudzon kepada Allah. Dan suudzon kepada Allah itu bukan suudzon namanya. Dalam ilmu tauhid disebut i'tirad. Orang yang suudzon, buruk sangka kepada Allah, itu sudah i'tirad, sudah melawan Allah. Maka dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama memperbaiki niat. Ya, memperbaiki niat kita. Apapun amalia ibadah kita, apapun, sekali lagi, bahkan kita ke masjid, bahkan kita ta'lim, bahkan kita melakukan amalia yang kelihatannya amal baik, itu dipertegas, niatnya diperbaiki. Karena dalam hadis turunan tadi, innamal a'malu binniyat, turunan hadisnya adalah kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bihusnin niyyah.
Wa kam min amalin yatasawwaru min a'malil akhirah fayasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Banyak sekali amal perbuatan yang kelihatannya amal dunia, dia menjadi amal akhirat. Dengan sebab apa? Dengan sebab baik niatnya. Dan sebaliknya banyak sekali amal akhirat dia menjadi amal dunia karena su'in niyah, karena buruk niatnya. Seperti orang ya bermalam-malam di pos, ya bermalam-malam di pos jaga misalnya, tujuannya coba diperbaiki. Tujuannya apa? Barangkali di malam hari ada orang yang minta tolong, itu niatnya tuh luhur, itu luar biasa, niatnya baik. Tapi kalau bisa subuhnya jangan siangan, kan gitu. Maka guru saya itu seringkali menegaskan, apabila kamu tidak kuat bangun subuh, lebih baik jangan melek malam, kan gitu. Jangan melek malam. Jadi melek malam bagus, tapi kemudian subuhnya kesiangan menjadi tidak bagus. Bukan nggak boleh melek malam, silakan saja. Ya sahrul layali ibaratnya begitu. Malam hari itu dihidupkan, silakan. Tetapi subuhnya jangan kesiangan, kan gitu maksudnya. Kalau subuhnya kesiangan melek malam, maka melek malamnya ada ulama yang menyatakan haram, karena dia sudah kebiasaan lewat dari jam sekian pasti subuhnya kesiangan. Maka apabila lewat dia menjadi diharamkan, kecuali ya urgen misalnya kayak menolong orang dan sebagainya, itu hal lain. Kalau dirutinkan itu nggak boleh. Sehingga rutin juga subuhnya kesiangan. Karena merencanakan sebuah perbuatan yang baik, ya tadi niatnya. Makanya kan dalam dalam pembahasan yang sudah kita bahas kalau nggak salah tentang syu'bul iman, itu apabila kita tidur nih, malam tidur, ya diniatkan supaya subuhnya bangun, itu tidurnya itu pahala, Pak. Nah itu bedanya. Kalau diniati tidur sekarang, diniatkan supaya subuhnya tidak kesiangan. Jadi dalam hati tuh kita ketika mau tidur tuh diniati, ya Allah tidurkan saya pada saat ini dan bangunkan pada saat subuh atau sebelum subuh supaya subuh saya tidak kesiangan. Jadi niatnya begitu. Insya Allah yang begini ini, walaupun kita keadaannya tidur, itu dapat pahala. Apalagi misalnya kita istighfar terlebih dahulu, baca sholawat terlebih dahulu. Kan rutin Nabi itu kan katanya mengkhatamkan Quran sebelum tidur. Ternyata cuma cukup membaca Qul huwallahu ahad tiga kali. Dalam min ajaibil Quran, termasuk keanehan kan Al-Quran itu diantaranya tadi surah Al-Ikhlas dibaca sekali itu min thuluthil Quran, sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau 3 kali kan sepertiga dikali 3 berarti 1 Al-Quran, kan begitu. Maka menghatamkan Quran itu cukup membaca kulhu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kan begitu. Itu khatam, itu sempurna, itu udah gitu luar biasa. Lalu kemudian silaturahmi kepada setiap orang Islam. Kemudian sebelum tidur ya repot gitu, muter gitu maksudnya. Ternyata cukup membaca istighfar, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Itu semua tuh udah al ahya minhum al amwat wa atubu ilaih. 3 kali cukup. Nah itu. Lalu kemudian menanam pohon di surga. Ternyata cukup baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu dihukumi menanam pohon di surga gitu maksudnya. Nah lalu kemudian duduk dengan para ulama, para anbiya. Ternyata cukup membaca sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di dalam tahiyat. Itu sama kita itu duduk dengan fi majalisil ulama wa majalisis sholihin wa majalisil anbiya wal mursalin.
Ya kita kan tidak pernah duduk-duduk seperti itu, misalnya begitu. Nah itu kita cukup membaca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sama dengan hukumnya tadi. Tapi saya nggak misalnya biasa nggak pakai Sayyidina, yang nggak apa-apa, sah sama-sama, gitu maksudnya. Karena hadisnya memang tanpa Sayyidina, tetapi ulama Syafi'iyah menegaskan, menjelaskan bahwa adanya Sayyidina sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Jadi tujuannya baik, itu maksudnya. Itu tidak usah diperdebatkan lah antara Sayyidina dengan tidak ada Sayyidina. Sama-sama benar, sama-sama benar, tujuannya benar dan tidak merubah arti sama sekali. Itu ya. Jadi baca itu. Ya, yang nggak benar yang nggak pernah sholawat itu, gitu. Itu. Jadi istilahnya baca itu sama dengan hukumnya. Nah itu seperti itu. Lalu kita niatkan gitu. Apa? Niat Bismikallahumma ahya wa bika amut. Tidur tuh kan begitu. Nah dalam Khazinatul Asrar dibaca itu, baca basmalah 21 kali, 7 kali jangan bernapas, kan begitu. Iya, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Iya, 1 napas. Jadi 7 kali berarti 21. Dan di dalam hati diniatkan, ya Allah bangunkan saya jam 3, itu insya Allah bangun. Itu mujarab, itu pernah, ya mujarab itu artinya pernah diuji coba. Mujarrobat itu artinya pernah diuji coba oleh para ulama. Ya saya pikir bacaan itu kan sekedar bismillah. Kenapa diperdebatkan? Ini nggak apa-apa loh baca bismillah. Coba yang dipikirkan togel ya itu mah nggak bener gitu maksudnya. Nah, ini, orang yang dibaca bismillah kok jadi dipermasalahkan, kan gitu. Jadi nah itu ya. Jadi misalnya niatnya niatnya ya Allah bangunkan saya jam sekian sehingga saya sholatnya tidak kesiangan subuhnya, kan gitu. Jadi misalnya minta bangunin jam 3, jam berapa itu insya Allah kita bangun dan dirutinkan. Itu silakan dibuktikan Pak, pasti bangun itu. Pasti Pak bangun walaupun kita tidur jam 12 malam, jam 12 lewat, bangun biasanya. Iya. Kalau kita sudah rutin itu insya Allah. Yang penting hati kita Pak mantep niat gitu. Yang jadi masalah kadang-kadang kita sudah aduh ngantuk banget ini gitu, maksudnya kan begitu bahasanya. Jadi iya. Nah itu makanya diniatkan sekali lagi. Nah ini maksudnya posisi niat nih harus kuat. Ya, posisi niat harus kuat, mantep motivasi kita, niat kita, maka insya Allah menolong kita. Karena dengan niat ini Allah menolong kita, berarti keyakinan bahwa yang membangunkan kita adalah Allah, yang menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan adalah Allah. Maka kita niatkan hidup ini, menjalani kehidupan ini walaupun berbentuk rutinitas belaka, itu diniatkan karena ibadah ta'abbud ilallah. Maka insya Allah kita selalu ditolong oleh Allah keinginan kita apabila niatnya karena Allah. Demikian mungkin beberapa hal yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal 'afwu minkum wa ufadu amri ilallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.